Di atas orang pintar pasti akan ada orang lebih pintar lagi. Di atas bumi akan ada langit, di atas langit akan ada bintang. Maka sesungguhnya tidak ada orang pintar di negeri ini. Janganlah berpikir kita paling pintar. Ribuan buku boleh dibaca, tetapi akal sehat harus betul-betul menjadikan acuan bagi kita. Roky Gerung sudah tidak menggunakan akal sehat ketika dia mengatakan Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Hari ini di Pulau Bali mulai cerah cuacanya, sehingga pemikiran orang yang selalu menang sendiri di dalam debatnya perlu dicerahkan pikirannya. Tidak egosentris, merasa paling pintar, merasa semua orang bodoh, malah dikatakan semua orang dungu. Dan pada akhirnya kata-kata dungu pun berkembang menjadi kata-kata bajingan tolol. Siapa dia? Itu adalah seorang dosen filsafat yang sudah cukup kita kenal, namanya Roky Gerung. Pada awalnya saya sangat simpatik sekali dengan Roky Gerung itu, yang merupakan kritikus sejak lama. Sejak Orde Baru dia merupakan seorang yang berani dan selalu mengkritik pemerintah. Tetapi sayangnya siapapun pemerintahannya di negeri ini semua dikritiknya. Seolah-olah dia orang yang paling pintar, paling hebat, dan paling super di dalam negeri yang kita cintai dan sangat majemuk ini. Maka di atas orang pintar pasti akan ada orang lebih pintar lagi. Di atas bumi akan ada langit, di atas langit akan ada bintang. Maka sesungguhnya tidak ada orang pintar di negeri ini. Semua orang belajar untuk menjadi pintar. Bukan belajar untuk memaki-maki orang, untuk mengatakan dungu ataupun mengatakan bajingan tolol. Marilah kita merenung sejarah. Janganlah berpikir kita paling pintar. Ribuan buku boleh dibaca, tetapi akal sehat harus betul-betul menjadikan acuan bagi kita. Dia selalu mengatakan akal sehat, harus menggunakan akal sehat. Ternyata menurut pendapat dan analisa Mr. Puisi Live, Roky Gerung sudah tidak menggunakan akal sehat ketika dia mengatakan Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Itu sebuah kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh Bro Roky Gerung, yang sesungguhnya saya ngefan berat sama dia. Tetapi ketika dia mengatakan bajingan tolol, mulai saya berpikir suatu saat pastilah akan ada yang mengimbangi, ada yang lebih pintar, ada yang lebih banyak membaca buku untuk melawan dia debat di televisi. Ketika itu saya melihat perdebatan itu di sebuah televisi, yang mana kelihatannya Bro Roky Gerung tidak banyak berkutik. Siapa yang melawan dia debat dan membuat dia KO? Marilah kita dengarkan bahwa ada seorang profesor yang banyak membaca buku dan banyak diundang ke kancah-kancah internasional untuk memberikan pemikiran-pemikirannya untuk berdiskusi di kancah internasional.
Marilah kita dengarkan siapa dia. Dia adalah Profesor Renal Ghazali, merupakan partner diskusi dengan Rocky Gerung di sebuah televisi. Mari kita dengarkan bersama. Karena ketidakjujuran pemerintah. Jadi jangan mencurigai rakyat kalau pemerintah sendiri tidak terbuka terhadap semua informasi publik. Baik, sekarang dari saya. Oke. Saya minta klarifikasi, Anda mengatakan bahwa ALC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa ada oposisi? Bahwa itu forum oposisi. Oke, saya terangkan sekarang. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi gitu? Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Kenapa Anda bilang lagi bahwa ALC tempat Anda berbohong? Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul, lain dengan berbohong. Oke, ngibul kenapa? Apa maksudnya? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Baik, Bang Arni dan saudara-saudara sekalian, saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya dari tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Tapi saya perlu ingatkan pada kita semua bahwa memang betul dunia ini dari awal sudah diciptakan dengan kebohongan. Itu betul kok ya. Bagaimana itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis mau dipertahankan. Coba bayangkan bagaimana kita belajar itu Nabi Adam diusir, ya sudah dipintahkan dilarang makan buah kuldi. Kalau dalam Bible tuh apel itu satu pohon itu dilarang itu. Tapi iblis yang merasa lebih kuasa dari manusia itu kemudian membujuk dan membohongi Adam sampai Adam terusir. Ya, tidak bisa lewat Adam, istrinya dulu digoda karena dia merasa diciptakan dari api. Dia merasa lebih kuasa. Itu awal. Jadi bagaimana kebohongan sudah diciptakan. Kemudian kitab suci juga bicara, akhirnya akan ada apa? Ada Dajjal itu. Dajjal itu apa? Itu kan yang pura-pura baik kan. Jadi apa yang baik bagi manusia, itu adalah neraka bagi Tuhan itu. Itu neraka. Kita pikir itu baik, itu bagus, hebat begitu. Bebas kita, bebas sebebas-bebasnya. Individualisme dan sebagainya. Tapi akibatnya apa? Mari kita lihat bagaimana strategi iblis sedang memporak-porandakan dunia hari ini. Ini kan sekarang berkembang jadi teknologi. Ini juga ada masalah kompetensi dalam memahami karena kita tidak memahami itu. Mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini, makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Kamus Bahasa Indonesia memang KBBI itu mengatakan hoax itu adalah berita bohong. Tapi kalau kita telusurin lagi kamus dalam sains, itu jelas sekali kok. Itu adalah kebohongan yang dibuat. Kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Tujuannya jahat ini. Jadi kita jangan berpikir itu alami, wah itu adalah lucu-lucuan. Bukan, itu ada tujuannya kok. Ada orang sakit hati, ada orang yang tidak dapat tempat, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang tidak dapat bagian, ada orang yang dibayar. Jangan lupa, ada yang memelihara kok ini. Hoax itu kalau Anda baca sejarah, karena disebut tadi di dalam ilmu pengetahuan, hoax itu adalah jahat gitu. Asal usul hoax itu, kata hoax itu pertama kali muncul dalam sejarah ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah Social Text dengan nama samaran, lalu dipuji-puji oleh redakturnya tanpa tahu bahwa itu adalah bohong. Jadi fungsi dari hoax Alan Sokal itu adalah untuk menguji apakah redaktur dari majalah yang bergengsi itu punya otak apa enggak. Ternyata enggak punya otak. Bukan, saya harus koreksi Anda. Saya kira referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup. Anda harus banyak membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu referensi karena paling Anda dasar memiliki satu referensi seperti itu. Oke.
Hoax, asal Ada kotanya, nggak? Kita dengar dulu. asal kata hoax itu adalah hokus. Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu Itu etimologinya, yang tetapi diambil sejarah dari hoax. kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui Fungsinya mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. orang Ya. dungu. Jadi Hari standar- ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya asal baik pun usul dari hoax dikelabui. itu poinnya tuh. Jangan Saya sampai kira orang referensi dungu harus itu ya. ditingkatkan. Oke. Ya, kalau Anda hanya persepsi dan tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Ada yang memelihara. Contoh, apa yang terjadi di Inggris? Masyarakat di Inggris itu diracuni dengan hoax bahwa kalau ikut dalam Uni Eropa, setiap minggu mereka akan mengeluarkan 50 juta pound sterling untuk membiayai para pengungsi dan lain sebagainya. Dengan bergabung ke Uni Eropa. Maka strateginya adalah keluar dari Inggris, keluar dari Uni Eropa, yaitu Brexit. Akhirnya masyarakat di sana terutama orang tua ini kan berpikir pensiunnya ke depan. Memikir bagaimana, ya sudah dalam pemungutan suara mereka keluar dan diputuskan. Saudara-saudara, hari-hari ini di Inggris itu sedang diancam ketakutan kerusuhan sosial yang besar. Karena ternyata dengan memilih Brexit itu 350 juta pound sterling per minggu tidak berhasil kembali. Tetap keluar. Ya. Dan kalau nanti keluar dari Uni Eropa, dampaknya lebih besar lagi. Kaum muda sekarang sudah keluar, industri keluar dari Inggris, dan kemudian menjadikan Inggris ini adalah negara yang lumpuh ekonominya. Dan begitulah mereka yang ingin berkuasa selalu melemparkan hoax kan dengan tujuan. Dan apakah itu dibayar oleh dari dalam negeri? Ini ada kaki tangan juga. Ini kan cyber war, Bang Garni. Beberapa kajian menunjukkan apa yang terjadi sekarang di Inggris, ini sekarang sedang dicoba juga di Italia. Kebetulan Italia ekonominya tidak perform, menunjukkan sedang resesi di Italia. Sedang dicoba juga di Prancis, di negara-negara liberal ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian dibaca oleh para ahli. Saya kebetulan 3 bulan yang lalu menghadiri diundang dalam Peter Drucker Forum di Austria. Ketemulah kami dengan Charles Sandy, Gary Hamel, dan berbagai pakar dan sebagainya. Tema yang kami bahas itu adalah how to fix up the world. Bagaimana ini dampak teknologi. Ini kan sekedar hatinya. Tidak ada hatinya itu algoritma. Yang sudah jadi korban adalah dalam fintech yang dari luar itu. Nah, apa yang terjadi dibaca semua oleh para ahli. Ternyata ini digerakkan oleh salah satu negara yang merasa terancam dengan kekuatan NATO. NATO selalu mengganggu negara ini. Ya, oleh karena itulah mereka bergerak dari satu negara ke negara lainnya, mempengaruhi negara-negara kuat. Kita ini negara kuat. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini setengah dari penduduk dunia tahun 2019 ini melakukan itu. Indonesia, India, dan Nigeria. Ya, jadi besar dampaknya. Ini digerakkan. Bang Karni tadi kalau dibicarakan pers, menarik ini pers. Referensi kita pers yang kemarin. Ya, pers yang kemarin. Sekarang kita tahu media cetak itu turun semua. Ya, televisi sekarang Bang Karni ini kuat karena medsosnya. Kita lihat bagaimana streamingnya, kekuatannya. Dewan Pers mengumumkan data tahun 2017. Ternyata media online ada 43.000 media online. Tahu berapa yang profesional Bang Karni? Hanya 4%. Jadi hanya 168 dari media online itu yang didukung oleh orang-orang profesional. Apa poin saya? Setiap zaman itu harus diperbaiki Bang Karni. Ada teknologi, ada kejadian, ada omongan-omongan seperti ini, ada perilaku-perilaku terbaru. Ini kan ditonton orang dan menimbulkan perilaku-perilaku dan menimbulkan nanti dampak-dampak tertentu. Kemudian kita lihat lagi, dulu Dewan Pers itu, terus kemudian ada undang-undang pers kan. Pers mengatur, ada gatekeepernya, ada kode etiknya. Bang Karni ini ngomong juga ada kode etiknya. Tidak bisa sembarangan. Kita semua tahu caranya. Tapi kan sekarang dengan kebebasan, ketika kebebasan terjadi, bandulnya, ini kan kebebasan seperti apa yang kita inginkan. Tentu harus dengan tanggung jawab. Kita punya Pancasila.
Bagaimana persatuan ini kita tegakkan? Tadi kita bicara permulaan ada social capital, moda sosial. Moda sosial itu perekat kita, sehingga jadilah Indonesia ini. Tapi kalau kita kemudian jadinya bertengkar satu sama lain, nggak ada lagi Bang Karni. Yang terjadi adalah kita akan tinggal kembali di dalam gua-gua, bukan lagi menjadi suatu bangsa yang bersatu, tetapi adalah tribes, suku-suku yang kecil-kecil karena perbuatan dari 1-2 orang yang barangkali diuntungkan dan mendapatkan kesempatan, dan barangkali juga karena dia tidak pandai, karena dia tidak cermat membaca referensi-referensi ke depan. Kita selalu mengacu pada masa lalu, kita berpikir yang masa lalu itu adalah selalu benar, dan kemudian kita tidak melihat apa yang harus kita hadapi di masa depan, kemudian kita terperangkap, dan akhirnya kemudian kita menyesali. Persis seperti Nabi Adam, yang sesal kemudian, tapi tidak berguna. Kami menjadi kaum yang merugi. Ya, nah mudah-mudahan ini tidak terjadi hal seperti ini. Kalau saya sih berpikir, ke depan kita harus menata kembali. Kita harus menata kembali. Demokrasi itu ada baiknya, tapi juga ada racun demokrasi. Ada hal-hal yang kurang, ini kita perbaiki. Dan barangkali dari sini kita beranjak, kita melihat lagi ke depan. Apa yang harus kita perbaiki dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini dengan munculnya teknologi tadi. Karena ini adalah masalah disrupsi teknologi. Makasih Bang Karni. Terima kasih. Luar biasa. Kasihan juga Bro Rocky Gerung, yang saya sesungguhnya salut dengan dia. Tapi ketemu batunya kali ini, Profesor Renal Ghazali ternyata jauh lebih pintar. Suruh belajar bahasa Inggris dulu katanya, jangan setengah-setengah, suruh banyak referensinya, kata beliau. Itu rasanya memang benar. Referensinya hanya satu, kata Profesor Renal Ghazali. Dan malah ditegur sama Karni Elias bahwa ILC dibilang oposisi. Dia tidak mengaku. Akhirnya dia bilang oke, oposisi. Dia mengatakan demikian. Dia mulai bermain dengan kata-kata. Dia mengatakan bahwa ILC ada oposisi karena dia merupakan oposan yang menggunakan ILC untuk mengutarakan sesuatu. Maka dia katakan ILC oposisi. Nah sesungguhnya pemikiran dia, apa yang dikatakan dia, apa yang dilakukan di ILC itu membuat dia sebagai oposisi. Janganlah dibilang bahwa ILC itu media oposisi. Kalah lagi satu KO dengan Karni Elias. Ya memang Karni Elias ini juga pakar hukum juga. Mereka tidak mau kalah berdebat. Permainan kata-kata Rocky Gerung akhirnya tumbang, KO. Dia telah KO dalam berdiskusi dengan Profesor Renal Ghazali. Nah itulah apa yang telah terjadi, yang selalu mengatakan akal sehat dan dungu. Malah Renal Ghazali bahwa orang yang pintarlah sebetulnya dikelabui oleh berita-berita hoax tersebut. Nah, berdebat mengenai hoax juga kalah telak. Ternyata Profesor Renal Ghazali lebih pintar karena dia lebih banyak membaca buku. Dan dia banyak juga diundang di rapat-rapat internasional di Austria dan di Eropa, dan dia merupakan pakar dan profesor yang sudah kenyang membaca buku, entah buku filsafat, politik, komunikasi, dan buku-buku lainnya. Tidak hanya membaca buku filsafat yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Sayang sekali ya, Rocky Gerung disuruh belajar bahasa Inggris. Kalau melihat Google, cari yang berbahasa Inggris, jangan yang berbahasa Indonesia. Sehingga pemahaman Rocky Gerung yang dibantah oleh Profesor Renal Ghazali sudah telak-telak bahwa yang benar diskusi yang dilakukan oleh ILC tersebut adalah Profesor Renal Ghazali. Terima kasih Pak Profesor.
yang telah membantu mencerahkan pikiran saudara Rocky Gerung. Dia menganggap bahwa kata-kata Presiden ke-8 bajingan tolol itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Ternyata ribuan masyarakat yang mencintai Bapak Prabowo sehingga dia mampu menjadi Presiden RI ini marah. Udah ada puluhan surat telah dilayangkan oleh para simpatisan yang mungkin juga simpatisan itu belum tentu pendukung Bapak Prabowo. Ya mudah-mudahan permainan kata-kata ini tidak mampu menjawab, membantah setiap pertanyaan nanti yang dilakukan oleh polisi. Untuk itu marilah kita himbau, Rocky Gerung adalah orang yang pintar. Janganlah mengatakan semua orang dungu, bajingan tolol, apalagi yang dikatakan Presiden ke-8 bajingan tolol. Itu sungguh menyakiti masyarakat seluruh Indonesia. Dia mengatakan, saya tidak menyebut nama untuk menyebut nama sebagai bajingan dan tolol. Nah, saya akan menyebut jabatan. Nah, jabatan yang disebut itu adalah jabatan merupakan simbol negara yang dihormati oleh bangsa Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun Bapak Prabowo mungkin memaafkan, tetapi masyarakat luas yang tidak mau memaafkan. Orang yang melecehkan simbol-simbol negara itu rasa-rasanya tidak baik untuk kita semua. Maka janganlah hal ini akan menjadi presiden buruk bagi rakyat Indonesia, bagi mahasiswa yang dididiknya, bagi semua orang di negara ini. Maka dia, kalau tidak ada pelajaran yang berarti untuk ini, maka semua orang akan melecehkan simbol-simbol negara di negeri ini. Marilah kita berpikir positif, Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky dengan kejadian seperti ini semakin mampu mencerahkan pikiran dia sendiri, bukan ingin mencerahkan pikiran-pikiran orang lain, sehingga dia tidak lagi membuat kata-kata mengatakan orang dungu, bajingan, dan kata-kata tolol. Nah, kalau dia seorang intelektual, maka dia harus berpikir yang lebih panjang lagi, sehingga keahlian dia untuk mendidik mahasiswa dapat berguna bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Teman-teman, para politikus, para kritikus, dan para mahasiswa yang banyak memberikan simpati kepada Rocky Gerung, marilah kita berpikir yang lebih jernih lagi. Dan mudah-mudahan semua anak didik Rocky Gerung tidak terkontaminasi pikirannya, tidak melakukan ataupun menyebut kata-kata yang telah disebut oleh Rocky Gerung. Marilah dukung Mr. Puisi Live, dan jangan lupa subscribe, follow, and share Mr. Puisi Live, sehingga ke depan Mr. Puisi Live dapat menyajikan hal-hal yang positif demi kepentingan bangsa Indonesia. Selamat siang, semoga berbahagia. Bye-bye.